Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mengkhianatimu. Mantan gak akan pernah bisa lepas darimu. Ya. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati kita, apa tujuannya? Kan agar bisa lepas dari kita, ya, menikmati kebahagiaan bersama orang ketiga yang sudah dia mulai, ya, kebersamaannya saat dia masih bersama kita. Saat dia masih setiap hari mengatakan I love you so much, ternyata diam-diam dia sudah jalan dengan orang ketiga, sudah berkenalan dengan keluarga orang ketiga, dan seterusnya. Ya, nah, mantan mengkhianati kita, tujuannya memang agar bisa lepas dari kita. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika mantan mengkhianati kita, ya justru dia akan terikat dengan kita lahir batin selamanya. Ya, dia tidak bisa lepas dari kita selamanya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena ketika mantan mengkhianati kita, hanya memanfaatkan kita saja. Ya, habis manis sepah dibuang. Setelah dia puas memanfaatkan kita, setelah duit kita habis-habisan, waktu kita juga banyak yang habis, ya, energi kita juga habis untuk dia, ya, kemudian pekerjaan kita semuanya berantakan, keluarga juga jadi berantakan dan tidak sempat diperhatikan, dan dia kemudian mengkhianati. Nah, maka ketika mantan mengkhianati kita ini hanya memanfaatkan kita dan mantan menghancurkan hidup kita, maka sesungguhnya kita adalah orang yang telah ia zolimi. Ya, kita adalah orang yang terzolimi. Dan doa dari orang yang terzolimi itu akan kejadian, akan terkabul, akan terjadi untuk orang yang menzoliminya. Ya, apakah dia berdoa, ya, agar orang yang menzoliminya ini menderita lahir batin? Ya, apakah dia berdoa agar orang yang telah menzoliminya ini jadi bangkrut, menganggur, kehilangan pekerjaan? Ya, apakah dia berdoa agar mantan yang sudah mengkhianatinya ini juga merasakan dikhianati oleh orang ketiga, dan seterusnya? Nah, jadi apapun yang dia doakan itu akan terjadi terus-menerus di dalam kehidupan orang yang sudah menzoliminya. Artinya apa? Artinya kan kemanapun mantan pergi, dia tidak bisa lepas dari doa-doa kita. Ya, ketika kita doakan dia menderita, hatinya menderita, fisiknya kan juga akan menderita. Ya, ketika didoakan agar dia dikhianati, orang dikhianati, hatinya menderita, fisiknya kan juga jadi ikut menderita, jadi tidak nafsu makan, tidak bisa tidur, jadi kurus kering, dan seterusnya. Ketika kita doakan, misal dia bangkrut, menganggur, tidak punya pekerjaan, melamar pekerjaan dimanapun selalu ditolak, ya kan hatinya menderita, jadi stres, jadi depresi, yang juga akan berpengaruh secara langsung kepada fisiknya. Nah,
Itu ketika doanya seperti itu, dia terikat lahir batin dengan doa-doa kita. Begitu juga ketika kita berdoa agar mantan berpisah dengan orang ketiga untuk kembali kepada kita. Artinya dia juga terikat lahir batin bersama kita. Itu dahsyatnya doa dari orang-orang yang terzolimi. Ya, jadi ketika mantan mengkhianati, ya, sesungguhnya kita sebenarnya tidak perlu terlalu capek-capek untuk ngejar dia ke sana kemari. Karena kalau kita kejar-kejar, dia tambah GR. Ya, kita mohon-mohon agar bisa kembali bersama, dia jadi tambah sombong. Ya. Nah, terus kita mau ngejar-ngejar bagaimana? Wong dia sedang happy-happynya bersama orang ketiga. Ya, kalau sampai bertengkar dilihat orang kan kita jadi malu. Ya, kalau orang ketiga kan mungkin tidak punya rasa malu, sehingga dia main rebut saja tuh. Ya, kita kan punya rasa malu. Kalau sampai bertengkar kan jadi malu dilihat banyak orang. Nah, kalaupun kita misal mau telepon kan juga sudah tidak bisa. Sekarang handphone mantan dipegang oleh orang ketiga. Nah, sebenarnya kita tidak perlu lagi capek-capek untuk mendekati mantan, untuk ngejar-ngejar mantan. Itu kan capek itu. Menghabiskan begitu banyak energi kita. Ya, deg-degan, stres, ya, kemudian jadi emosi, jadi kecewa. Bisa dibayangkan tuh. Kita pengen bicara dengan mantan, bicara baik-baik. Kita coba ke rumahnya. Ya, kita sudah berharap, deg-degan, berdebar-debar. Wah, ini bisa nih ngomong sama mantan. Nggak taunya, ternyata di sana orang ketiga juga sedang berkunjung di rumah mantan. Wah, itu rasanya sakit, kecewa. Padahal kita sudah menempuh perjalanan 30 km. Ya, sudah beda kabupaten tuh. Dari rumah kita menuju rumahnya mantan. Hanya untuk dikecewakan. Bayangkan kita harus balik lagi ke rumah kita dengan hati yang rasanya tidak karu-karuan. Dengan hati yang rasanya hancur lebur. Ya, maka itu capek. Ya, kita sudah tahu betul, sekuat apapun sekarang kita berusaha mendekat, mantan pasti menolak kita. Karena itu tidak perlu capek-capek. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan doa kita dengan sebaik-baiknya. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa sesungguhnya doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul meskipun yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadah dan seterusnya. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di hari kiamat nanti. Ya, tetapi ketika dia terzolimi, walaupun dia malas ibadahnya, doanya adalah doa yang mustajab, yang terkabul. Bayangkan ketika kita yang dizolimi mantan ini adalah orang yang ibadahnya tekun, orang yang berdoanya rajin, maka insya Allah ya akan lebih cepat lagi terkabulnya segala keinginan kita, doa-doa kita terhadap diri mantan. Ya, karena itu dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, berdoa. Karena doa kita, doa orang yang terzolimi, doa orang yang dikhianati adalah doa yang terkabul, adalah doa yang akan kejadian
apapun yang kita inginkan terhadap diri mantan, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah akan terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.